Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya, saya Muhammad Naufal Nasir, dan di kesempatan kali ini tuh saya akan menjelaskan tentang program yang telah selesai dibuat, itu sistem informasi minimarket, dan fokus saya itu ada di bagian barang, tapi saya kembangkan lagi jadi manajemen barang. Nah, ini merupakan tugas dari mata kuliah saya, dan program ini pakai bahasa Python ya, dengan konsep OOP, yaitu program berorientasi objek. Oke, saya akan menjelaskan dan itu ya, mencoba nanti ya program dari yang telah saya buat ini, telah selesai dibuat. Nah, sebelum kita bahas tentang perkodean ini, kita bahas kode-kodenya itu, kita perlu tahu apa dulu itu OOP, atau tadi program berorientasi objek. Nah, terus bagaimana konsep dia itu diterapin di program saya yang ini, program saya ini. Dalam OOP, itu kelas itu adalah cetak biru untuk membuat objek. Nah, kelas ini cetak biru blueprint untuk membuat objek. Nah, sedangkan objek itu instansi nyata dari sebuah kelas. Nah, ini objek kelas, ada objek. Oke, di program ini tuh saya punya dua kelas utama. Yang paling utama itu ada barang dan supplier, karena barang sebagai kelas utama dan supplier itu nanti buat pemasok barang-barangnya ini ya. Kelas supplier, kelas barang. Oke, ini tuh menunjukkan nanti data barang-barangnya kayak gimana, informasinya. Kemudian supplier ini untuk permintaan stok barang ya, bila barang udah habis atau stok menipis, ingin menambah barang, ini melalui kelas supplier. Oke, nah misalnya kelas barang itu dipakai untuk bikin project objek barang. Di sini nanti makanan tuh ya, mungkin bisa telur, mie, sabun, dan lain-lain. Nah, terus untuk tiap objek tuh punya atribut. Tiap objek punya atribut kayak ID barang, terus nama barangnya ini, kategorinya apa, harganya berapa, stoknya berapa, kemudian tanggal kadaluarsanya itu kapan. Nah, oke, lanjut, kita masuk ke atribut dan metode ya. Nah, atribut itu data atau variabel yang dimiliki oleh sebuah objek. Nah, contoh atribut di kelas barang itu, atribut di kelas barang ini dia ada ID barang, nama, harga, kategori ini, dan lain-lain. Nah, itu atribut. Kemudian kalau metode, nah metode itu fungsi yang didefinisiin. Fungsi yang definisiin fungsinya tuh di kelas tuh ngelakuin operasi apa gitu. Nah, contohnya di metode di kelas ini, di kelas barang itu, dia bisa tambah stok kelas barang. Metodenya tambah stok, ini tambah barang.
nama stok, terus nanti bisa ngecek detail barang itu kayak gimana, nampilin detail barang-barangnya. Nah, kemudian ada enkapsulasi. Nah, ini merupakan metode konsep data. Nah, fungsinya itu dalam suatu kelas tuh biar lebih tertata, terorganisir ya. Di semua atribut, metode di kelas barang supplier itu dikelompokkan di satu unit. Kemudian ada interaksi antar objek. Ya, di program saya ini kelas barang dan supplier itu saling itu ya, terhubung ya, saling berinteraksi. Misalnya ketika nanti stok barangnya menipis, nah kelas supplier itu akan di program saya itu akan bikin permintaan restock. Nah, dia akan bikin data restock untuk nambah stok barang. Nah, ini dilakukan di metode permintaan restock ya, buat permintaan restock, kemudian akan diproses restock, buat permintaan restock, dan akan diproses tindak lanjuti ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada menginisialisasi pakai konstruktor. Jadi di tiap kelas itu pakai metode init, 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 init. Nah, metode init itu sebagai konstruktor untuk menginisialisasi objek dengan atribut awalnya. Nah, misalnya di def nih init kayak gini. Nah, ini kan def init self, ID barang, nama, kategori, harga, stok, tanggal kadaluarsa. Nah, ini merupakan konstruktor ya, konstruktor untuk membangun. Nah, jadi waktu minggu sebelum-sebelumnya tuh saya mendapat revisi dari dosen saya untuk program ini tuh, yang sebelumnya saya nggak bisa nambahin barang jenis apa, nambahin barang tuh apa, misal kita punya 3 barang tuh, buat nambah barang keempat tuh Indomie. Di program saya tuh belum ada itu, jadi diminta untuk menambahin itu. Kemudian udah dibikin untuk nambah stok, kurang stok. Nah, ini ya, tambah stok, kurang stok. Terus nah ini ditambahin di tambah barang jadi itu. Kemudian metodenya itu digabungin, dimasukin ke dalam kelas satu kelas ya, karena metode saya itu masih banyak yang di luar kelas. Jadi saya mendapat revisi untuk dibikin masuk jadi satu kelas, dan nanti hanya ada satu metode, ada metode utama yang buat manggil fungsinya gitu. Nah, terus cara kerja program saya ini, sistem informasi minimarket ini, dia pakai konsep OP untuk biar lebih mudah mengolah barang dan stok di minimarket. Nah, program itu punya 3 kelas utama, itu kelas supplier, udah ada kelas sistem minimarket. Yang tadi awalnya 2 kelas utama, kemudian setelah direvisi jadi ada kelas sistem minimarket. Nah, ini 3 kelas utama pembangun agar program berjalan. Nah, dari struktur kode programnya tuh, baik kelas barang tuh nyimpan data barang, metodenya nambah stok, kurangi stok, cek detail barang tuh metodenya. Udah ada ngecek kalau nipis nanti
ada peringatannya ini. Nah, ini untuk kelas barang. Kemudian ada kelas supplier. Kelas supplier tuh akan dia ngelola permintaan restock ya, tentang supply barang, restock barang tuh. Metodenya tuh tambah stok, buat permintaan stok, proses restock. Nah, ini permintaan tuh. Dan ada ngecek stok, tuh kasih peringatan jika stok nipis juga. Nah, terus yang ketiga nih ada kelas sistem minimarket. Nah, di sini saya coba masukin dulu ya 3 barang sementara di dalam programnya. Ini kelas utama untuk nanti kita ngejalanin sistem. Terus di sini itu ada menu manajemen barang. Jadi ya dia bakal ngecek stok barang minimal tuh berapa. Nah, misal stok barang tuh kurang dari 5, dia akan bisa untuk mengajukan restock. Jadi minimal tuh 5 barang ya. Dan ada metode proses menu mana sih, menu supplier. Nah, ini ada menu supplier. Jadi dia bikin buat bikin, lihat dan proses permintaan restocknya nanti. Nah, ini tuh. Nah, tuh cara kerjanya itu dari kelas barang kan tadi, kemudian ada atribut data barang ini dan metode fungsinya tambah stok. Nanti bikin tambah stok sesuai berapa yang kita input, kemudian mengurangi stok tuh mengurangi stok barang jika stok cukup, dan validasi stok ya. Terus cek detail barang, itu akan nampilin detail informasi barang, ID, harga, stok. Terus peringatan jika stok tipis kurang dari 5. Nah, misalnya tuh di sini tadi kan saya bikin nih Daza Numan. Dia tuh cuma 3 stoknya 3. Nah, kemudian karena stoknya tipis, maka saya nanti melakukan tambah stok barang tambah 5 jadi 8, sehingga di atas ketentuan yang jadi lebih dari 5. Yang kedua ada kelas supplier ini. Nah, supplier nih tadi yang ngatur permintaan stok barang, ID. Nah, ini terus metode fungsinya permintaan restock, proses restock, yang ngecek awalnya itu dia akan ngecek. Nah, nih ngecek stok barang kurang dari 5 apakah iya atau tidak. Kalau iya, permintaan restock itu akan mengajukan permintaan restock. Nah, kemudian permintaan restock tadi akan diproses dengan nambah stok yang kita inputin tadi, nambah stok berapa. Terus nah, ini nanti akhirnya akan ditampilin daftar permintaan restock yang belum diproses tuh apa, untuk barang apa. Nah, di sini misal stok kopinya habis, nah kan stoknya 0 nih, habis. Nanti kita akan ngajuin restock 10 unit barang. Nah, telah diproses nanti stok kopinya tambah jadi 10 kayak gitu ya. Nah, ini di kelas sistem minimarket dia sebagai controller ya, kayak yang tadi udah dijelasin, pengendali utama di program. Nah, di kelas ini tuh kelas barang dan supplier tuh dihubungin ya lewat sini
Jadi ada menu interaktif buat pengguna tuh lewat sistem minimarket ini. Jadi dia fitur utamanya kayak tadi saya jelasin. Dia akan nampilin semua barang dan sistem beserta detailnya, stok, tanggal kadaluarsa, nampilin barang, kemudian tambah barang baru. Nah, ini menu utama barang baru. Ini nanti dari sini kita dapat nambahin barang baru ke sistem dengan masukin nama, kategori, harga, stok awal tuh berapa, terus tanggal kadaluarsanya itu kapan. Nah, dan nanti ada menu supplier situ. Supplier tadi, kemudian ada terakhir keluar dari program. Nah, masuk supplier, keluar ini, kemudian kembali, keluar dari program. Nanti akan berhenti kalau kita milih opsi keluar. Nah, ini opsi keluar, menu utama opsi keluar, nanti programnya selesai di sini. Oke. Jadi alur utama itu kita mulai dengan daftar barang awal, tiga barang awal yang sudah dibuat tadi, terus nama PT-nya tadi, penyedianya tuh mana tadi ya. Nah, pokoknya mulai dari sini tadi PT-nya. Habis itu pengguna itu dapat milih menu di manajemen barang. Manajemen barang, nanti pengguna dapat milih menu. Menunya itu nampilin detail barang dan stok, kemudian nambah barang baru ke sistem. Nah, untuk pilihan kedua itu manajemen supplier itu nanti isinya dia akan ngecek stok barang ya. Kalau stok kurang dari 5 tuh kita dapat bikin permintaan restock. Kalau lebih dari 5 kita belum perlu untuk ngajuin restock. Nah, kalau udah diproses nanti kelas barang tuh update stok sesuai permintaan tadi. Nah, terus selesai sini lanjut aja, kita akan coba programnya demonstrasiin ya. Dari udah coba programnya. Nah, di awal ada dua pilihan, manajemen barang, manajemen supplier. Kita coba dulu manajemen barang. Nah, ada tiga menu. Di sini ada nampilin daftar barang, nambah barang baru, terus kembali. Kita coba buat cek daftar barang. Nah, ini daftar barang awal tadi ada ya, daya, ID barang 1, kategori minuman, harga, stok, tanggal kadaluarsa, terus nah ini dapat peringatan bahwa stok sudah menipis. Nah, artinya kita diminta untuk melakukan restock. Kemudian jika kita ingin menambah barang baru, klik 2. Nah, masukkan nama barang. Misal kita akan nama barangnya Rejoice. Kategori itu dia tuh sampo ya. Sampo. Nah, harga barang tuh kita bikin yang kecil tuh ya, botol kecil tuh kasih apa, 7.500. Nah, jumlah stok awal kita kasih 10 ya, 10. Nah, kadaluarsa sabun tuh kita isi aja karena biar sama semua juga ada kadaluarsa. Kita coba isi 2030 bulan 11 tahun 23. Nah, oke, sukses.
barang Rejoice berhasil ditambahkan dengan ID 4. Oke, kita cek. Nah, muncul di sini ya ID barang keempat. Harga segini, stok tadi 10, tanggal kadaluarsa. Untuk tambah barang baru. Nah, terus kita kembali, kita masuk ke manajemen supplier. Nah, di sini ada menu supplier dan ambil daftar barang tadi. Terus kita bisa ngajuin permintaan restock, lihat permintaan, kemudian kita proses restocknya. Oke, kita tampilin dulu. Nah, kita akan restock barang yang muncul peringatan. Yang pertama itu barang 1 ya, Deja. Kita pilih 2, majukan, beli nomor barang, nomor 1 dulu ya, 1. Oke, jumlah stok, karena dia ada 3, kita tambah 7 aja, 7. Nah, permintaan restock sebanyak 7 diajukan. Nah, setelah diajukan, kita klik 3 untuk melihat permintaan restock. Nah, setelah kita pilih 3, lihat permintaan restock, dia akan menu konfirmasi dari kita untuk memasukkan inputan untuk memproses restock barang tersebut. Jadi biar restocknya berjalan, muncul, kita klik 4. Nah, masukkan nama barang untuk diproses. Tadi kita masukkan barang Deja. Nah, Deja, jadi kita ketikkan Deja. Oke, nah konfirmasi. Supplier menyetujui restock Deja. Stok Deja dan 7. Stok barang sekarang 10. Oke. Kita cek dulu, tampilkan daftar barang. Nah, benar ya. Mana-mana. Nah, nambah stok jadi 10 totalnya. Oke, kita coba lagi kali ya untuk kopi. Nah, tunjukkan kopi. Nomor barang kopi itu 3. Oke, jumlah stok, karena di sini 0, kita tambah jadi 15 biar banyak. Oke, permintaan restock kopi diajukan, kemudian 3, nunggu konfirmasi. Oke, lanjut. 4. Nah, masukkan nama barang tadi. Nama barangnya apa? Kopi. Kita klik kopi. Nah, tahun 7 stok kopi tambah 15, jadi stok sekarang 15. Kita tampilkan. Nah, udah ya, berhasil stok kopi 15. Oke, kita klik 5 untuk kembali ke menu utama, dan 3 untuk menyelesaikan program. Oke, nah terima kasih. Oke, nah jadi gini ya, program sederhana saya terkait sistem informasi minimarket. Jadi keseluruhannya tuh program itu bekerja konsep OOP, yang dimana dia akan memecahkan fungsi program jadi kelas dan objek. Nah, kelas barang menangani pengelola stok, terus supplier ngatur proses restock. Nah, sedangkan kelas sistem minimarket tadi dia menghubungkan kedua kelas tadi, antara kelas barang dan kelas supplier, dengan menu interaktif. Nah, jadi sistem jadi lebih mudah dipahami dan digunakan. Oke, jadi segini saja dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti untuk program mungkin saya akan taruh di deskripsi.